Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibunda semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik ibunda, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih diberikan berbagai macam karunia oleh Allah taala. Kalau kita hitung nikmat Allah, rasanya kita tidak pernah mampu menghitung nikmatnya. Ibu-ibu tadi sebelum ke sini udah hitung gak nikmat Allah? Belum ya Bu ya? Bun, tadi sebelum datang ke sini udah hitung gak nikmat Allah? Belum ya? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, kita tidak pernah mampu menghitungnya. Maka Al-Quran mengatakan ada 3 janji di dalam Al-Quran dan Allah Ta'ala tepati janjinya. Ya, jadi ada 3 janji Allah di dalam Al-Quran dan Allah Ta'ala tepati janjinya. Pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kita ibadah kepada Allah, pasti akan ditambah kebahagiaan oleh Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, ditambah nikmat. Yang kedua, janji Allah Ta'ala itu adalah fazkuruni adzkurkum. Engkau sebut namaku, kata Allah, aku akan sebut nama kalian. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita semua. Ya, ini janji Allah Ta'ala yang kedua. Apabila kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah, Allah mengingat kita semua. Itu janji yang keberapa, Bun? Janji yang kedua. Janji yang ketiga Allah Ta'ala la ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku kabulkan doa-doa kalian. Ud'uni astajib lakum. Engkau berdoa, aku kabulkan doa-doa kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ibunda yang kita hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keridhaannya, keberkahannya, ya, keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan keturunan, dan insyaallah dijadikan pemberat timbangan kita nanti pada yaumul qiyamah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada teladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ibunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tema kita pada hari ini membahas mengenai agar Allah mudahkan seluruh urusan kita. Tentu di dalam hidup ini ibunda tidak ada tujuan kita yang paling utama kecuali mudah-mudahan apa yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah. Betul Bu? Ketika kita ingin berangkat ke tanah suci, dimudahkan jalannya oleh Allah, ya. Ketika kita ingin salat malam, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk salat malam. Jadi kemudahan itu menjadi tujuan kita semua ibu-ibu. Kita punya anak, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.
Insyaallah mah kalau mamanya udah ahlul ta'lim, ahlul masjid, insyaallah anak-anaknya jadi anak yang soleh. Kenapa Ustadz? Karena rupanya ibunda, anak itu tergantung daripada emaknya. Ya Bu ya? Betul Bu? Makanya ada madrasah yang terbaik. Madrasah yang terbaik itu bukan Al-Azhar. Madrasah yang terbaik itu bukan sekolah favorit. Ya, tapi madrasah yang paling terbaik itu adalah pertama daripada ibunya. Al-ummu madrasatul ula, kata Ahmad Asy-Syauqi. Jadi ibu itu madrasah pertama. Bagaimana anak-anak tumbuh menjadi anak yang baik itu tergantung daripada ibu-ibu semua. Makanya insya Allah Ustadz berhusnudzon ibunda ini punya anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, karena memang ibu-ibu juga orang yang soleha. Makanya tadi kata para ulama, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Jadi sebelum kita masukkan di sekolah favorit, di SD favorit, SMP favorit, SMA favorit, perguruan tinggi yang favorit, itu yang paling favorit itu sebenarnya ibu-ibunya. Ya, makanya doa kita cuma satu ibunda yang diajarkan di Al-Quran. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh dan soleha. Ringkas doanya ibunda, Rabbi habli minas solihin. Ini didawamkan ibu-ibu ya, waktu sujud dibaca, habis sholat dibaca. Yang penting jangan pernah lewatkan ini doa, Rabbi habli minas solihin. Kalau kita punya cucu ibunda, pegang ubun-ubunnya ya, pegang kepalanya sembari didoakan tadi, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Dibiasakan tuh, insyaallah anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Jadi tujuan kita hidup ini tidak ada lain kecuali supaya mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah ya. Baik, mari kita buka Al-Quran surah 92, yaitu surat Al-Lail ya. Surat Al-Lail sudah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21 ya. Suratnya Al-Lail, surah yang ke-92. Sudah semua? Surah 92 ya. Ayat 1 sampai ayat 21 ya. Satu surat ya. Yuk kita baca sama-sama dulu bunda ya. Udah ketemu semua bun? Yuk dibaca sama-sama ya. Ibunda yang di belakang udah ketemu surahnya? Al-Lail ya, surah yang ke-92. Bun sudah ketemu bun? Ya. Dibuka di juz 30 aja bun, juz paling belakang dibuka. 92 ya, surah 92. Wal-laili ya. Baik. Yuk kita baca sama-sama ibunda ya. Kita awali dari ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Sadaqallahul azim. Surah yang mulia ini bunda namanya Al-Lail, ya. Lail itu apa artinya? Malam hari. Makanya ada satu istilah para ulama, jadilah wanita yang setenang malam. Bu, waktu yang paling tenang itu malam hari. Betul ya Bu ya? Betul Bu? Makanya ibu-ibu rumah itu kalau mau tenang itu tergantung ibu-ibunya. Bagaimana seorang ibu, seorang istri mampu menenangkan keadaan keluarga. Makanya diibaratkan oleh para ulama seperti tenangnya malam. Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-laili idha yaghsha. Dan demi waktu malam apabila menutupi cahaya siang. Jadi Allah Ta'ala bersumpah pertama dengan waktu apa? Malam. Pertanyaan kita ibunda, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam? Setidaknya kata para ulama, aku senang dengan 3 hal, kata Umar bin Khattab. Pertama adalah aku senang sholat berjamaah, aku senang sholat tahajud, dan aku senang berkumpul dengan teman-teman yang baik. Ya, jadi orang mau bahagia itu ibunda 3 hal kata Umar bin Khattab. Pertama, dia jaga salat berjamaahnya, terutama bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu kan boleh salat di rumah, boleh salat di mana? Masjid, ya. Mana yang lebih afdol? Kedua-duanya afdol, Bu. Ibunda mau salat di rumah afdol, ibu-ibu mau salat di masjid juga afdol. Ya, Bu ya. Karena rupanya Ustaz temukan beberapa fatwa para ulama itu bunda, ternyata wanita sholat di masjid juga lebih afdol, Bu. Kenapa ibunda? Karena di situ mungkin ada kajian, ada ta'lim, lalu kita sholat di masjid dalam rangka mensyiarkan masjid, maka bisa jadi sholatnya wanita di masjid menjadi juga lebih afdol, tergantung keadaan ibu-ibu. Makanya dulu di zaman Nabi SAW, wanita-wanita di zaman Nabi banyak juga yang sholat di masjid, Bun. Ya. Nanti kalau semua yang sholat di rumah, lalu siapa yang di masjid ibu-ibunya? Betul nggak Bun? Ya, jadi harus memahami hadis itu jangan berat sebelah. Ya, apa berat sebelah itu bunda? Jangan dipahami sebagian tapi yang lainnya nggak dijalanin. Ya, karena kejadian gini, ada orang umroh ibu-ibu nggak mau sholat di masjid, sholatnya di hotel. Dalilnya apa? Sebaik-baik sholat wanita di rumahnya, tidak datang ke masjid untuk sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini namanya orang rugi. Ya bunda ya. Hadis yang lain mengatakan la tamna'u ma'allahi masajidakum. Jangan larang ibu-ibu sholat di masjid. Berarti ibu-ibu itu fleksibel, bisa di rumah afdal, di masjid juga bisa afdal. Jadi gitu ibu-ibu memahami hadis, ya. Karena kalau kita pakai satu hadis nanti mesti jadi sepi ibu-ibu. Betul nggak Bu? Kalau pakai hadis yang ini, sebaik-baik sholatnya wanita di rumahnya, nggak ada datang ke masjid, Bu. Padahal ada hadis yang lain, jangan larang ibu-ibu datang sholat ke masjid. Jadi zaman Nabi SAW itu bunda, dulu ibu-ibu tuh sholatnya juga berjamaah di masjid. Jadi tidak ada larangan bagi wanita untuk datang sholat di masjid. Bahkan kata sebagian ulama, sholatnya wanita di masjid bisa jadi lebih afdal.
Misalnya kalau di situ ada kajian, ada ta'lim, kemudian dia sholat berjamaah, dia bisa berkumpul dengan teman-teman yang baik. Coba ibu-ibu, kegiatan di masyarakat tuh kalau nggak ada ibu-ibu nggak bisa. Betul bu? Betul bu? Betul bun? Namanya the power of emak-emak. Kegiatan apapun tuh kalau di komplek, di perumahan, urusan masjid, yang banyak bergerak itu rupanya ibu-ibu. Ya, ada panitia khusus dari ibu-ibu. Nah, ini harus memahami dalil dengan objektif. Maka Allah Ta'ala tadi bersumpah, walaili idza yaghsha, demi waktu malam bila telah menutupi waktu siang. Jadi kebahagiaan itu ada berapa tadi Bunda? Ada 3. Pertama, apabila seseorang salat berjamaah. Yang kedua, apabila seorang bangun di malam hari untuk salat tahajudnya. Dan yang ketiga, berkumpul dengan teman-teman yang baik, ya, liqaul ikhwan, berkumpul di majelis ilmu, berkumpul di masjid, itu sebuah kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan. Dan Masya Allah ibu-ibu di sini, ya, tidak sedikit ibu-ibu juga syiarkan masjid dengan ta'lim, syiarkan masjid dengan sholat berjamaah. Itu insyaallah bagian daripada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, silakan Bunda boleh dibaca terjemahannya Bun. Bun, Ustadz minta deh biar jamaah aktif ya. Mohon dibacakan Bun. Ya, ayat yang kedua. Baik. Demi siang apabila terang benderang. Baik, Allah Ta'ala bersumpah berikutnya adalah demi waktu siang ketika terang benderang. Kalau siang itu terang ibu-ibu, sehingga orang itu bergerak, beraktivitas si Bunda. Dan kita bersyukur hidup di Indonesia ibu-ibu, siang malamnya itu adalah normal. 12 jamnya siang, 12 jamnya malam. Coba ibunda, ada negara ibunda ketemu malam itu cuma 3 jam, sisanya siang semua Bun. Ada negara di dunia ini Bunda, mohon maaf, malamnya 3 jam, 2 jam, sisanya siang semua Bu. Ya Bu ya. Ada juga wilayah di dunia ini Bunda sebaliknya, ya. Siangnya pendek, malamnya panjang. Wah, kalau ini enak tuh Bu kalau untuk istirahat Bu ya. Ya, siangnya pendek, malamnya apa? Panjang. Alhamdulillah. Tapi kalau kita di Indonesia ini normal, 12 jamnya siang, 12 jamnya malam. Dan ini Allah Ta'ala berikan kita keutamaan. Makanya urusan yang paling bagus itu Bunda yang pertengahan Bu. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang ada di mana Bun? Pertengahan. Ingat kita juga jadi seorang muslim itu Bunda, muslim yang pertengahan. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri, tapi berada di yang pertengahan, ya, yang sedang saja. Jangan berlebihan. Orang kalau berlebihan ke kanan berbahaya, berlebihan ke kiri juga berbahaya. Maka ambillah Islam yang pertengahan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati umat Islam ini sebagai ummatan wasatan, umat yang ada di pertengahan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang yang tersesat. Lah Islam itu Bunda namanya ummatan wasatan, umat yang pertengahan. Dan ada satu ungkapan dari para ulama mengatakan apa? Al-harakah barokah. Ya, bergerak itu barokah. Makanya ini dibuktikan sekarang ibu-ibu, kita disuruh jalan itu sehari ya minimal setengah jam. Ya, jalan aja. Atau 1 jam, jalan aja. Insya Allah di balik jalannya harokah barokah, itu bergerak itu ada keberkahan Bun. Ya, jangan lari ibu ya, Bun nggak usah lari Bun. Ya, Bu, kalau yang usia kita segini ini mah jangan lari Bu. Ya Bu ya, udah jalan aja Bu, setengah jam jalan santai gitu Bu, barokah. Ya, kalau dulu 30 tahun yang lalu mah boleh lah Bu ya, lari kenceng boleh. Tapi kalau sekarang ini udah jalan santai aja Bu.
Ya, niatkan mudah-mudahan menjadi apa? Barokah. Sembari jalan, sembari zikir. Betul enggak, Bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sembari baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Enggak kerasa itu setengah jam, 1 jam jalan santai, kita sehat, kita barokah. Allah Ta'ala mengatakan wan nahari idza tajalla, demi waktu siang ketika tampak cahaya menjadi terang benderang. Maka Allah Ta'ala bersumpah demi waktu siang. Ayat berikutnya Bunda, silakan dibaca ayat berikutnya Bun. Demi penciptaan langit, laki-laki dan perempuan. Allah Ta'ala bersumpah berikutnya demi penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Allah Ta'ala jadikan manusia itu berpasang-pasangan. Hidup itu berpasang-pasangan Ibunda. Ada sehat, ada sakit, ada muda, ada kesulitan, ada kelapangan, ada kesempitan, ya. Jadi Allah Ta'ala jadikan hidup itu memang sebagai satu perbedaan Ibu-ibu. Tapi perbedaan bukan untuk saling merendahkan, perbedaan bukan untuk saling menistakan, tapi perbedaan justru menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala Ibunda. Ya. Contoh Ibu-ibu, ada yang sholatnya begini, Allahu Akbar, boleh. Ada mungkin sholatnya begini, Allahu Akbar, boleh. Ya, ada juga yang begini, Allahu Akbar juga boleh. Yang enggak boleh yang tidak sholat. Paham Bun? Ada mungkin saudara kita kunut di waktu subuh, boleh. Ya, itu mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Maliki. Tapi ada juga yang tidak kunut di waktu subuh, itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Berarti yang kunut waktu subuh boleh, yang tidak kunut waktu salat subuh juga boleh. Yang enggak boleh yang mana Ibu-ibu? Yang enggak salat. Kita harus belajar perbedaan itu sebuah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul, Bu. Bun, ada yang salatnya bersedekap, Allahu Akbar, tapi di Masjidil Haram Ibunda nanti lihat ada orang kalau salat enggak pakai sedekap. Allahu Akbar, tangannya dilepas. Itu mazhabnya Imam Maliki dan boleh. Ya Bunda ya. Ibu-ibu biasanya kalau salat itu kakinya ditutup apa terbuka? Tertutup apa terbuka kakinya? Tertutup. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Maliki itu mesti ditutup kaki kalau salat. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah boleh kaki terlihat tidak ditutup waktu salat. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah itu ibu-ibu. Ya Bu ya. Nah ibu-ibu itu Masya Allah hebat ibu-ibu di kita Bu. Sholatnya pakai madhab Imam Syafi'i, tetapi kalau ke pasar pakai madhabnya Imam Hanafi ya. Itu hebatnya ibu-ibu. Paham maksud Ustaz? Paham? Paham Bun? Bun kalau sholat kaki ditutup enggak? Waktu ke pasar? Enggak. Nah, itu mazhabnya Hanafi itu Bu. Karena Hanafi itu enggak nutup kaki. Ya. Paham Bun? Karena kalau mazhab Hanafi itu Bunda 3 yang dikecualikan, wajah, telapak tangan sama kaki dikecualikan. Kalau mazhab Imam Syafi'i 2 yang dikecualikan, wajah sama tangan saja yang boleh terlihat. Ya, berarti kaki itu mesti ditutup kalau pakai mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, ibu-ibu tadi hebat. Salatnya pakai mazhab Imam Syafi'i, kalau ke tukang sayur mau beli sayur pakai mazhab apa? Hanafi. Nah, Hanafi itu enggak tutup kaki. Ya maksudnya terbuka kakinya maksudnya, ya kebuka gitu, nggak pakai kaos kaki kan, ya ibu ya, atau lagi mungkin lagi jalan di itu nggak pakai kaos kaki misalnya, itu Hanafi itu Bu. Ya karena Hanafi itu mengatakan yaitu kaki bukan merupakan aurat, ya, jadi kaki boleh terlihat, ya, tapi batasnya sampai mata kaki saja Bu, jangan sampai di atas mata kaki, nggak boleh, ya. Baik, tadi Allah Ta'ala katakan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, Allah Ta'ala ciptakan laki-laki dan Allah Ta'ala ciptakan apa? Perempuan. Jadi Allah Ta'ala jadikan perbedaan itu sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat berikutnya Bunda silakan. Sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka ragam. Inna sa'yakum lasyatta, sungguh usaha manusia berbeda-beda, jalan hidup manusia berbeda-beda. Betul Bu?
Ada yang menempuh jalan menuju ridha Allah, ada yang menempuh jalan yang dimurkai oleh Allah. Ada yang menempuh jalan keimanan, ada yang menempuh jalan kekufuran. Itu Allah Ta'ala udah jadikan itu sebagai sebuah sunatullah. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, maka yang kita minta setiap salat itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Islam ini yang kita minta. Ya, ini yang selalu kita mohon kepada Allah. Maka Rasul selalu katakan apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya Allah di atas agamamu. Bu, hati itu mudah berubah, ya, maka disebut dengan qalbu. Qalbu itu apa artinya? Berbolak-balik. Maka tetapkan hati kami ya Allah untuk selalu berada di atas agamamu Islam ini ya Allah, sampai nanti kami wafat meninggal dunia, dan wafatnya dalam keadaan yang husnul khotimah. Ada beberapa kejadian kemarin, ya, mungkin sempat viral di salah satu media sosial, saya perhatikan. Ada seorang Masya Allah wafat dalam keadaan pas lagi acara maulid gitu ya bunda ya, lagi membaca Al-Quran, lagi membaca salawat ya. Kemudian tiba-tiba beliau terjatuh di tempat yang baik, dalam kondisi yang baik, dalam keadaan membaca Quran. Luar biasa. Bun, kita nggak tahu ibu-ibu kita ini nanti kondisi wafat kita seperti apa. Maka kita nggak boleh meremehkan orang lain, karena kita tidak tahu akhir daripada kehidupan orang itu seperti apa. Wallahu a'lam. Ya, betul nggak ibu-ibu? Ada orang dipanggil oleh Allah Ta'ala ibu-ibu dalam keadaan sedang bersujud, padahal orang ini nggak dikenal bu, orang nggak terlalu kenalnya, bukan orang yang populer bunda, tapi waktu meninggal dunia dalam keadaan bersujud. Masya Allah ya bu ya. Ada orang lagi baca Quran, dia mendekap Quran, meninggal dunia. Maka yang kita minta itu ibu-ibu adalah Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya Allah untuk selalu berada di atas agamamu. Jadi kita mohon hati kita diluruskan terus sama Allah, dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai diselewengkan oleh Allah. Jangan sampai dibuat hati kita menyimpang daripada kebaikan. Ya, karena hati ini mudah berubah, Bu. Orang yang kita lihat baik saat ini bunda, belum tentu akhir hidupnya baik. Orang yang mungkin kita lihat saat ini bunda, orang yang tidak baik, belum tentu akhir hidupnya sul khatimah, bisa jadi husnul khatimah. Ya bunda ya, karena ini rahasia Allah bu. Maka itu kenapa kita minta setiap sholat ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali bunda minta? Bun, sholat fardu aja berapa kali bun? 17 kali. Maka di madhab Imam Syafi'i itu bunda, baca Al-Fatihah itu rukun sholat. Ya, setiap sholat subuh kita baca 2 kali, setiap zuhur 4 kali. Hatta kita jadi makmum tetap baca yang namanya Al-Fatihah. Ya, walaupun di sebagian madhab ibu-ibu ada yang mengatakan kalau imam baca Al-Fatihah kita cukup dengerin. Tapi kalau madhab Syafi'i menganjurkan justru tetap membaca Al-Fatihah. Karena kenapa? Al-Fatihah rukun dalam sholat. Ya bu ya. Ada memang madhab pendapat ibu-ibu kalau imam sedang baca Al-Fatihah dan surah udah kita dengerin aja. Ya, nanti baca Al-Fatihahnya itu pas bacaan sirnya imam, rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Berarti kalau imam sedang rakaat pertama dan kedua cukup didengerin saja. Ada pendapat seperti bunda. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan baca surat Al-Fatihah walaupun imam jahar bacaannya. Paham ibu-ibu? Jadi nanti kita akan baca Al-Fatihahnya berapa kali? 17 kali dalam sholat fardu saja. Kalau tambah dengan sholat sunnah berapa bun? Tambah qobliyah, tambah ba'diyah, tambah apalagi tahajud, duha. Ustadz yakin lebih daripada 17 kali kita baca itu suratul Fatihah. Dan menariknya Al-Fatihah itu bunda di dalamnya sudah mengandung doa. Apa doanya ibunda yang tadi ibunda baca? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa sebenarnya bunda. Ya Allah, bimbinglah kami agar terus berada di atas jalanmu ini ya Allah. Ya, supaya hati kita jangan dibalikkan oleh Allah, dijauhkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu ibunda, sehingga harus dimantapkan dalam hati kita kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya. Dari Allah Ta'ala katakan inna sa'yakum lasyatta, sungguh jalan manusia itu berbeda-beda. Ini kalau usah sederhanakan ibunda, anak-anak kita saja juga berbeda-beda. Betul Bu? Kita punya anak 2 orang Bun, karakternya berbeda, sifatnya berbeda. Betul Bu? Tapi tetap dia adalah anak yang harus kita muliakan ibunda. Anak si A punya kelebihan, ada kekurangan. Anak si B ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan ibunda jangan pernah membanding-bandingkan anak, jangan. Ya Bu ya, jangan pernah membanding-bandingkan anak kita. Perlakukan anak sama ibunda, mau anak laki, mau anak perempuan, perlakukan sama. Karena kenapa? Kata Rasulullah SAW, kita tidak tahu dari anak kita ini mana yang lebih bermanfaat untuk kita nanti. Siapa dari anak kita yang lebih memberikan kebaikan untuk kita nanti, terutama setelah meninggal dunia. Karena ada anak ketika orang tuanya meninggal dunia, ada yang terus ingat orang tuanya, didoain orang tuanya, dikirimin doa orang tuanya. Ada anak begitu orang tuanya meninggal dunia, wassalam, buru-buru ngirimin doa, buru-buru ngirimin kebaikan untuk orang tuanya, lupa sama sekali Bu. Ya Bu ya, ini ujian. Makanya apa kata Rasulullah SAW, jangan membedakan anak-anak kita, karena kita tidak tahu siapa di antara mereka yang akan memberikan kebaikan setelah kita meninggal dunia nanti. Ya, belum tentu ibu-ibu kita terlalu sayang sama anak laki-laki, belum tentu dia lebih baik untuk kita. Bisa jadi mungkin anak perempuan kita yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita nggak boleh beda-bedain. Ya Bu ya, ya Bu ya, setuju Bu? Setuju Bun? Jangan bedakan anak laki dan anak perempuan. Memang kalau warisan itu beda Bu. Kalau laki-laki dapat 2, kalau perempuan dapat 1. Ibu-ibu nggak boleh protes, ya. Ibunda nggak boleh protes. Ustadz, kenapa perempuan dikasih 1, laki dapat 2? Itu otoritasnya Allah Ta'ala. Tapi kita sebagai orang tua harus perlakukan anak itu sama semua. Jangan dibeda-bedakan. Ada satu kisah ibunda diceritakan di zaman Nabi SAW. Ada orang tua ingin memberikan hibah. Hibah itu ibunda pemberian orang tua sebelum meninggal dunia kepada anak-anak. Namanya hibah, ya. Lalu orang tua ini memberikan hibah hanya kepada anak laki-lakinya saja, dan tidak memberikan hibah kepada anak perempuan. Lalu dia datang kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, saya ingin memberikan hibah kepada anak-anak laki saya saja, tapi tidak saya berikan kepada anak perempuan saya. Apakah anda ya wahai Rasulullah SAW berkenan untuk menjadi saksi? Kata Nabi, la. Apa la? Tidak. Kalau naam? Iya. Bodoh. Dia udah bisa bahasa Arab ibu-ibu ya. La, tidak. Naam, iya. Wah, ini berarti nah ini ada lagi viral itu, ya Allah. Ada yang viral di Mekah doanya fulus, ya Allah. Ustadz, boleh nggak supaya kita minta doa seperti itu? Kalau dalam bab doa sih saya boleh-boleh saja, nggak ada masalah ya. Cuma kayaknya nggak pantas kita minta yang itu. Kenapa nggak bilang rizqon saja? Apa rizqon? Rezeki. Rezeki itu apa? Ya fulus, kesehatan, keberkahan umur, ya. Itu lagi viral itu. Itu sebenarnya awalnya itu orang Afrika dulu Bun. Lagi doa di Ka'bah, fulus. Apa fulus? Minta duit dia, fulus. Orang mintanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dia mintanya apa? Fulus. Ya. Tapi ya sekarang orang kan wallahu alam nawaitunya apa ibu-ibu ya? Mungkin ingin viral atau apa gitu ibu. Jadi viral jadi ibu. Ya, jadi doa yang bagus mintalah yang seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, jadi orang tua tadi bunda ketika minta Rasul jadi saksi, kata beliau la. La itu apa Bun? Tidak. Saya nggak mau jadi saksi. Karena kenapa? Karena anda berlaku tidak adil kepada anak anda. Maka kalau engkau adil kepada anak perempuanmu, saya akan jadi saksi untuk engkau memberikan hibah. Maka hibah itu bunda dikasih kepada anak laki-laki dan juga dikasih kepada anak perempuan. Gak boleh hibah untuk anak laki-laki saja ibu-ibu. Ustaz, saya punya kontrakan 10 petak, saya kasih kepada anak laki-laki saya saja, tidak kasih kepada perempuan, gak boleh.
Atau ibunda kasih kepada anak perempuan saja, nggak kasih kepada anak laki-laki juga nggak boleh, Bu. Itu namanya hibah. Itu mesti dikasih, anak laki-laki dikasih, anak perempuan juga dikasih. Maka Rasulullah SAW itu mengajarkan kita berlaku adil kepada anak kita. Inna sa'yakum lasyatta. Baik, ayat berikutnya Bunda silakan. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan ia bertakwa. Bunda, ini salah satu kunci yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Apa sih yang membuat kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apa rahasia dikasih kemudahan? Yang pertama, Ibunda, tolong ditulis Ibunda. Rahasia yang pertama yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini, kalau ingin dimudahkan dalam urusan kita oleh Allah Ta'ala, pertama adalah orang-orang yang berbagi, orang-orang yang memberi, bersedekah. Kalau kita berbagi, kita ada rezeki, kita berbagi, kita sisihkan untuk kita berinfak, kita sisihkan untuk bersedekah, maka Allah Ta'ala pasti akan mudahkan urusan kita, Bun. Dan di sini yang dimudahkan bukan urusan duniawi saja, Bun. Urusan agama kita dimudahkan, urusan keluarga dimudahkan oleh Allah, harta kita diberkahi oleh Allah Ta'ala kalau orang itu berbagi. Karena kenapa? Berbagi itulah yang mendatangkan kemudahan. Ya. Karena kenapa? Ada malaikat setiap pagi dikirim oleh Allah, Bu. Ya, setiap orang berinfak, maka malaikat itu berdoa begini, Allahumma ati munfiqa khalafan, kasih ganti yang lebih baik ya Allah bagi orang-orang yang berbagi pada hari ini. Jadi ada malaikat Ibunda yang dikhususkan oleh Allah mendoakan bagi yang bersedekah, berbagi. Bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk minuman, bisa dalam bentuk materi, apapun yang kita berikan untuk yang lainnya atau di jalan Allah, maka itu semuanya akan diganti dan lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena ada malaikat yang mengaminkan, Bun. Bun, kita kalau dapat doa dari ustadz senang nggak, Bu? Senang. Dapat doa dari ulama senang nggak? Senang, ya. Karena kita berharap doanya diterima oleh Allah. Ini yang doain malaikat, Bu. Setiap kita berbagi, ada malaikat yang mendoakan langsung, ya Allah Ta'ala gantikan apa yang dia sedekahkan. Digantikannya bisa dengan kemudahan, digantikan bisa dengan sehat, digantikan bisa dengan keberkahan. Itu cara Allah Ta'ala gantikan, Bun. Dan tidak ada ceritanya Ibunda orang berbagi jatuh miskin. Ada nggak Ibunda mohon maaf dengar berita si A orangnya Masya Allah rajin berbagi, sekarang jatuh miskin? Ada nggak? Insya Allah belum pernah kita dengerin berita itu, Bun. Justru yang terjadi sebaliknya, Bunda, yazdad, hartanya bertambah, kemudian keberkahannya bertambah. Allah Ta'ala kasih keberkahan pada hartanya, Bun. Ingat, Allah Ta'ala nggak akan pernah salah, ibu-ibu. Rasul nggak akan pernah salah. Apa kata beliau? Tidak berkurang harta bila kita berbagi. Memang waktu dikeluarkan kurang, Bun, tetapi sebenarnya adalah Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik. Mungkin pada waktu itu atau mungkin pada waktu yang akan datang, Bun. Ini yang pertama, ibu-ibu, yang Allah Ta'ala sebab akan memberikan kemudahan telah apabila kita berbagi. Apalagi ada namanya Jumat Barokah, ya, Jumat apa, Bu? Barokah. Misalnya ada kegiatan Jumat Barokah di Masjid Al-Ikhlas, tolong Ibunda kalau ada rezeki sisihkan, ya. Apalagi itu dinikmati oleh orang-orang yang habis sholat Jumat, ya. Jelas jadinya keperuntukannya, jelas sasarannya, dan insya Allah menjadi keberkahan umur kita, keberkahan kesehatan kita setiap kita berbagi. Dan ini wasilah kita, Bunda. Dan boleh kita bertawasul begini, Bunda, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ya aku keluarkan ini, Engkau mudahkan segala urusan kami. Ini namanya bertawasul dengan amal soleh. Ya, Ibunda habis bersedekah, habis berbagi, berdoa aja, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ya aku keluarkan ini semata-mata karena ridhamu, ya Allah, tolong kasih kemudahan urusan saya, ya Allah, berkahi anak-anak saya, ya Allah, jadikan rumah tangga saya sakinah, mawaddah, warahmah, dan seterusnya. Insya Allah apa yang menjadi niat kita akan tersampaikan, Ibunda, sesuai dengan nawaitu kita. Ini namanya, Bun, tawassul dengan amal soleh.
Ibunda habis baca Quran, boleh nggak berdoa, ya Allah setelah baca Quran ini, kalau ini adalah saya baca Quran semata-mata mengharap ridhomu, ya Allah tolong mudahkan segala urusan kami. Boleh, itu namanya tawassul dengan amal soleh. Ibunda habis zikir, ya, zikir waktu pagi, zikir waktu sore misalnya, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan dengan zikir yang kami lakukan pada pagi hari ini, salawat kami kepada Nabi SAW, tolong mudahkan segala urusan kami. Boleh, ini namanya tawassul dengan amal soleh, ya bunda ya. Jadi kalau ingin dimudahkan urusan kita oleh Allah ibunda, setiap ibunda berbuat baik, berdoa kepada Allah, minta agar dikasih kemudahan-kemudahan. Dan ingat ibunda, kemudahan itu bukan Allah Ta'ala kasih buat kita saja, tapi kemudahan sampai buat anak-anak kita. Coba nanti ibunda buka di dalam kisah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu ada menarik sebenarnya ibunda. Gendul Usa pernah sampaikan di sini atau belum, atau di majelis ta'lim yang mana bun. Bun, kalau kita baca surat Al-Kahfi, itu surat Al-Kahfi berapa ayat bun? 110 ayat. Ibu-ibu udah pada hafal kayaknya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Usah lihat sih wajah-wajah penghafal surat Al-Kahfi kayaknya nih. Udah hafal bun? Bun? Sudah hafal bun? Sudah. Alhamdulillah ya. 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang terakhir, nggak ada masalah. Yang penting surat Al-Kahfi. Bun, ternyata di surat Al-Kahfi itu banyak cerita. Bukan hanya tentang pemuda yang ditidurkan 309 tahun. Betul nggak bun? Kan salah satu kisah yang di surat Al-Kahfi itu adalah ada pemuda yang beriman ditidurkan oleh Allah 309 tahun bu. Anehnya ibunda, selama 309 tahun kok badannya nggak rusak? Ya bu ya. Berapa lama tidurnya bun? 309 tahun. Tapi badannya nggak rusak. Ternyata ada sebabnya kata Al-Quran. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Sepanjang dia tidur dibolak-balikkan badannya oleh Allah ke kiri dan ke kanan bu. Bunda, karena kalau kita tidur dalam satu posisi, apalagi dalam waktu yang panjang, pasti badan jadi rusak. Tapi Ashabul Kahfi itu kenapa badannya masih awet, masih utuh? Karena kenapa? Allah Ta'ala tidurkan dia dengan posisi badannya dibolak-balikkan ke arah kanan, ke arah kiri selama 309 tahun. Ini waktu yang lama bun, ya, melewati daripada umur kita bun. 309 tahun dia ditidurkan oleh Allah. Di surat Al-Kahfi juga itu bunda ada kisah tentang Nabi Musa alaihi salam dan Khidir. Ya, tentang kisah Nabi siapa? Musa dan Khidir. Di dalam surat Al-Kahfi ada kisah yang lain bunda, namanya kisah Dzulqarnain, seorang raja yang menguasai sebelah timur dan sebelah barat, namanya Raja Dzulqarnain. Di surat Al-Kahfi ada kisah yang keempat, itu adalah kisah Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang perusak yang akan muncul nanti di akhir zaman. Dan yang kelima ada kisah namanya Ashabul Jannah, pemilik kebun. Bukan pemilik surga bunda ya. Ashabul Jannah, al-Jannah dalam bahasa Arab artinya kebun. Jadi ada dua orang bersahabat, satunya pemilik kebunnya luar biasa kebunnya, temannya yang pertama, yang satu yang punya kebun tetapi biasa-biasa kebunnya, tapi beriman kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ini yang kebunnya bagus ini bunda, nggak percaya ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Maka ketika besok hari mau panen nih bunda, itu kebunnya semua dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ini kisah disebut di surah Al-Kahfi namanya Ashabul Jannah. Itu ada berapa kisah itu bun? Ada 5. Nah ada hal yang Ustadz ingin sampaikan nih bunda. Di kisah Ashabul Kahfi itu tadi ada kisah tentang Nabi Musa dan siapa? Khidir. Kan waktu itu Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel. Gini pertanyaan bunda. Ya Musa, man alamun nas min Bani Israel. Wahai Musa, siapakah manusia yang paling alim dari kalangan Bani Israel? Ini Nabi Musa lihat kiri kanan, kayak nggak ada orang yang lebih alim dari beliau. Apa katanya? Ana a'lamun nas. Aku orang yang paling alim dari kalangan Bani Israel. Ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibunda mohon maaf, orang gak boleh merasa lebih dalam segala hal bu. Jangan merasa udah paling soleha, jangan merasa yang paling alim. Paling alim itu apa bun?
paling cerdas, paling pintar, jangan. Jangan merasa paling hebat, ya, atau paling benar, jangan. Yang penting jangan paling aja deh, Bu. Ya, paling soleha, paling benar, paling apa lagi, Bu? Paling pintar, paling apa, Bu? Paling apa lagi, Bu? Hah? Paling kaya. Kan sekarang ini banyak nih, ya, pamer harta, merasa paling kaya. Jangan. Atau paling cantik dan seterusnya. Bun, ada pepatah mengatakan di atas langit. Itu aja diingat tuh, Bu. Ya, Bu, ya. Kisahnya Nabi Musa ditegur sama Allah. Wahai Nabi Musa, ada hamba yang aku kasih ilmu. Tolong kamu belajar dari orang itu, namanya Khidir. Namanya siapa? Khidir. Satu riwayat mengatakan namanya Nabi Khidir, tapi ada mengatakan Khidir saja, bukan seorang nabi, dia orang soleh, Bun. Bayangkan seorang Nabi Musa, ibunda, orang yang alim, disuruh belajar sama orang yang bukan nabi, Bu. Namanya Khidir. Tapi ada perjanjiannya, Bun, ketika mereka bertemu. Wahai Musa, kamu boleh menemani aku dalam perjalanan, syaratnya cuma satu, jangan nanya. Syaratnya satu aja, jangan bertanya. Setuju? Kata Nabi Musa SAW, setuju. Satajiduni insyaallah sabiran wala asilaka amra. Baik, apa kejadian pertama, ibunda? Ini Khidir dan Musa nyewa perahu, ibunda, atau kapal. Di tengah perjalanan di laut, di tengah laut, ibunda, tiba-tiba kapalnya dibocorkan, perahunya dibocorkan oleh Khidir. Apa kata Musa? Wahai Khidir, kenapa engkau membocorkan kapal ini? Bukankah kita sewa dari nelayan miskin? Tadi padahal perjanjiannya jangan nanya. Ya, Bu, ya, jangan tanya. Baik. Kejadian yang kedua, Nabi Musa Khidir masuk satu kampung, ibunda. Dia dapati ada anak-anak sedang main di kampung itu, Bunda. Padahal ada berapa anak, ibunda? Diambillah salah satu anak itu, dicekik lehernya sampai meninggal dunia. Nabi Musa bertanya, wahai Khidir, kenapa engkau membunuh anak yang tidak berdosa? Apa kesalahannya, kenapa anda bunuh? Apa kata Khidir? Wahai Musa, bukankah kita berjanji? Engkau berjanji jangan bertanya. Karena kan tadi perjanjian pertama jangan apa? Jangan tanya. Baik, kejadian yang ketiga, ibunda. Dia masuk kampung, sebuah kampung, melewati perjalanan yang panjang, udah lelah, dia butuh makanan dan minum, kehausan ya luar biasa, bunda. Nabi Musa dan Khidir minta makanan dari penduduk itu, tapi tidak ada yang ngasih makanan, Bun. Ada, dia lihat ada tembok yang hampir roboh, ya, ada tembok yang hampir apa? Roboh. Apa kata Khidir? Wahai Musa, kita bangun itu tembok, kita perbagus itu tembok, dan dilakukanlah bersama-sama sampai terbangun itu tembok dengan baik. Apa kata Musa alaihissalam? Wahai Khidir, kenapa anda tidak meminta upah padahal anda sudah mengerjakan tembok ini? Apa kata Khidir? Bukankah Musa engkau berjanji tidak akan bertanya? 3 kali pertanyaan ini, bunda. Apa kata apa kata Khidir? Wahai Musa, ilah perpisahan antara aku dengan dirimu. Tetapi sebelum kita berpisah, kata Khidir, saya akan kasih tahu apa sih hikmah di balik kejadian yang kita lewati tadi. Pertama, ibunda, kenapa dia bocorkan perahu? Karena rupanya di sana ada perompak yang biasa merampas kapal. Kalau kapalnya bagus diambil, tapi kalau ada cacatnya disuruh lewat. Itulah sebabnya Khidir kenapa dia bocorkan perahu, supaya perahu ini selamat, jangan diambil oleh si perompak. Ini yang pertama, Bun. Yang kedua, kenapa dia bunuh anak kecil itu? Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, ini anak kalau besar nanti akan jadi anak durhaka kepada orang tuanya. Maka Allah Ta'ala meminta Khidir untuk membunuhnya, supaya nanti akan diganti dengan anak yang lebih baik, anak yang soleh, menggantikan anak yang pertama tadi yang meninggal dunia. Ini ilmu Allah Ta'ala, perintah dari Allah Ta'ala kepada siapa? Khidir. Yang ketiga, kenapa tadi tembok itu mau dia perbaiki bagus? Ternyata di bawah tembok itu ada harta tersimpan milik anak yatim. Wa kana abuhuma sholiha. Sedangkan orang tuanya dulu waktu hidupnya adalah orang yang soleh dan soleha. Apa maknanya, ibunda? Kesolehan orang tua ternyata berdampak untuk anak-anak kita. Kesolehan kita semua, bunda, memberikan keberkahan juga untuk anak-anak kita. Ini kita ambil dari kisah tadi Nabi Musa dan Khidir. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau Nabi Musa tidak bertanya, bunda, ya, Allah Ta'ala akan buka 100 pintu ilmu kepada kita semua. Tapi yang Allah Ta'ala sampaikan cuma 3 melalui kisah itu, Bun. Inilah Nabi Musa, kenapa dia bertanya, Bun.
Coba kalau dia nggak bertanya, mungkin Allah Ta'ala akan kasih 100 pintu ilmu kepada kita semua. Tapi itu qadarullah ibunda ya, itu sudah terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau sabar aja Nabi Musa, sabar nggak bertanya, akan terjadi berapa pintu ilmu? 100 pintu ilmu sabda baginda Nabi SAW. Tapi yang sampai kepada kita cuma berapa? Cuma 3 saja dari peristiwa itu. Baik, kemudian berikutnya ibunda, sebab kemudahan yang kedua. Sebab kemudahan yang kedua adalah wattaqa, orang yang menjaga takwanya kepada Allah. Ini sebab kemudahan yang kedua, Bun. Kalau ingin dimudahkan oleh Allah Ta'ala, bunda, maka jaga takwa kita. Apa makna takwa? Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Jalankan ibadah-ibadah yang wajib, jalankan ibadah-ibadah yang sunnah. Insya Allah, Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Bun, coba selama 1 bulan dijaga ibadahnya, sholatnya di awal waktu, zikirnya dijaga, kemudian berbuat baiknya istiqomah, duhanya dijaga, sholat tahajud dijaga. Selama 1 bulan aja kita istiqomahkan, pasti banyak kemudahan-kemudahan Allah Ta'ala kasih, Bun. Ya, karena ini janji Allah. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk sebuah negeri beriman bertakwa kepada Allah, kami buka pintu keberkahan dari langit. Pintu keberkahan dari mana? Dari bumi. Makanya ibunda kalau ingin dimudahkan urusan kita, urusan anak kita, jaga ibadahnya. Ingatkan anak-anak kita ibunda, ya, mereka yang sudah remaja, yang sudah dewasa, tolong jangan tinggalkan sholatnya. Sesibuk apapun mereka bekerja, sudah bekerja atau sedang kuliah, nasihat paling terbaik dari orang tua itu bunda cuma satu, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan Allah. Kalau kita tinggalkan Allah Ta'ala sulit memberikan pertolongan. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, jaga ibadah salat kita, Allah Ta'ala akan selalu bersama kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan pernah jauh dari Allah, supaya kita tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita diabaikan oleh Allah. Ada loh orang yang dicuekin oleh Allah ibunda, dicuekin, gak dilihat oleh Allah. Kita mohon maaf ibunda, mohon maaf ya, kita dalam rumah tangga saja bun, kalau kita dicuekin sama pasangan kita, pasti rasanya gak enak, Bu. Betul gak, Bu? Atau mungkin ibunda kita dicuekin sama anak kita rasanya gak enak, ibu. Ini yang cuek ini Allah Ta'ala tidak mau peduli kepada manusia, tidak mau melihatnya. Gara-gara kenapa? Gara-gara perbuatan dosa yang diperbuat. Allah Ta'ala gak menatap kita semua, Bu. Maka ibunda, itulah pentingnya ibu-ibu, jaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang wajib, syukur-syukur ditambah dengan ibadah yang sunnah. Ya, Bu ya. Tapi bagi wanita itu sebagai bunda, masuk surganya lebih mudah, Bu. Amin gitu, Bu. Ini kayak aminnya kayak terpaksa gitu, Bu. Nih, satu lagi sekali lagi. Insya Allah peluangnya ibu-ibu masuk surga itu lebih mudah dibandingkan bapak-bapak, Bu. Kenceng, kalau udah di ini kenceng ibu-ibu. Bun, ada 4 amalannya. Dan ini nggak berat ibu-ibu, nggak berat ibunda. Apa kata beliau? Idza shallat khamsaha, kalau wanita itu jaga 5 waktu. Rasul enggak sebut qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, enggak, Bun. Dia salat fardu saja 5 waktu. Ya, Bu ya? Ya, Bu ya? Mudah enggak, Bu? Mudah enggak, Bu? Salat 5 waktu, Bun. Mudah ya? Salat khamsah, salat 5 waktu. Rasul enggak minta salat duha, tahajud, qabliyah, salat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah shamat ramadaha, dia jaga puasa Ramadannya, dia jalankan puasa Ramadan dengan baik. Ya, puasa di bulan Ramadan. Yang punya hutang tunaikan hutangnya, Bu, dibayar sebelum Ramadan tahun depan. Yang ketiga, wa ata'at ba'laha, taat, patuh, nurut sama suami. Ya, Bu ya. Mudah ya, Ibu ya? Bun? 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 Mudah ya? Ata'at ba'laha, taat sama suami, patuh sama suami, jangan melawan sama suami. Yang keempat, wa hafizat farjaha, kata Nabi, dia jaga kehormatannya. Ini 4 kuncinya. Apa kata Rasul? Udkhulil jannah, masuklah surga itu dari pintu mana saja yang kau inginkan. Dari pintu sholat boleh, dari pintu jihad boleh, dari pintu ini boleh, dari pintu sedekah boleh, mana saja yang kau inginkan, asal dia jalankan 4 hal tadi, kata baginda Rasulullah SAW. Berarti bunda,
ibu-ibu tuh masuk surganya lebih mudah. Betul nggak, Bu? Jadi jangan dibilang, wah Ustadz perempuan tuh susah masuk surga. Enggak. Rasul bilang wanita masuk surga lebih mudah, Bu. Syaratnya 4 tadi, Bu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat patuh sama suami, kemudian jaga kehormat. Cukup kata Nabi SAW. Masuk surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Ya, insya Allah si ibu-ibu Al-Ikhlas, insya Allah Ustaz doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan amalin 4 ini, Bu. Ya, Bu ya. Makanya Bunda mohon maaf, ibu-ibu itu enggak terlalu ditekankan untuk memperbanyak tadi yang sunnah, itu enggak. Yang wajib aja dulu, Bu. Jangan sunnahnya dikejar, wajibnya diabaikan. Paham, Bu? Makanya kenapa Ibunda mohon maaf, wanita puasa sunnah itu minta izin daripada suami. Karena puasa sunnah itu sunnah, ridho suami itulah wajib. Paham, Bun? Paham, Bun? Bun, misalnya ibunda mau puasa sunnah, lalu suami bilang tidak, ibunda harus ridho. Udah, saya nggak jadi puasa sunnah demi suami, Bun. Ya? Paham, Bun? Ini ada terkadang wanita Masya Allah sunnahnya luar biasa, Bun, tetapi yang wajib diabaikan, kewajiban yang utama diabaikan. Paham, Bun? Ini makanya hadis ini, Bunda, hadis kalau bisa ditulis di lemari, Ibu ya. Kan kalau dulu biasa kalau ada yang penting-penting tulis di lemari, Bunda ya. Seorang wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suami, kemudian apa tadi? Jaga kehormat, masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Masya Allah. Dan Ustadz husnudzon, Bunda, wanita banyak masuk surga, ibu-ibu, kalau dia jalankan yang tadi itu, ibu, hadis tadi, Bu. Ya, Bu ya. Ada kan terkadang Ustadz suka ngancem ibu-ibu ya pakai hadis yang nakutin, Bu ya. Sebanyak-banyak penghuni neraka adalah wanita. Wah, kabur ibu-ibu, nggak semangat jadi ibu-ibu. Ya, kalau tadi kan buat ibu-ibu jadi termotivasi, semangat ya. Paham, Ibu ya? Karena orang itu cenderungnya, Bunda, dibesarkan hatinya, Bun. Jangan dibuat hatinya jadi jiper. Apa jiper tuh, Bun? Apa? Ciut. Ya. Ini ibu-ibu tadi kalau dengar hadis yang saya baca pasti hatinya berbunga-bunga dah itu. Betul gak, Bu? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, apalagi, Bu? Jaga kehormatan. Pulang ta'lim berbunga-bunga di hatinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ahlul jannah. Coba kalau dibacain hadis penghuni neraka kebanyakan perempuan, ibu-ibu bisa dari sini bisa takut terus ya nih kan. Ya, udah kita kasih motivasi, kasih yang membahagiakan gitu ya, Bu ya. Paham, Bunda? Ya, baik. Kemudian amalan yang ketiga, Bun, agar dimudahkan urusan kita oleh Allah Ta'ala, dawamkan doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Didawamkan ini kalimat. Ini akan mempermudah urusan kita, Bun. Kalau orang memperbanyak kalimat ini sembari kita berjalan, sembari kita duduk, sembari kita berbaring, kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa sabda baginda Rasul, Bun? Siapa membaca doa Nabi Yunus, Allah Ta'ala kasih kemudahan setiap dia menghadapi ujian, dan Allah Ta'ala kasih solusi kalau dia sedang diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan, Bu, kalau mendawamkan ucapannya Nabi siapa? Yunus alaihi salam. Baik, yang keempat, Ibunda, agar dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kasratul istighfar. Perbanyak kalimat-kalimat istighfar kepada Allah. Habis sholat baca istighfar. Astaghfirullah, 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 atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, lebih bagus lagi, Bunda, kalau membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika
wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfar namanya sayyidul istighfar, pimpinan seluruh kalimat istighfar. Bun, ibaratnya kalau pasukan ini komandonya, Bu. Bu, komando itu apa, Bu? Paling tertinggi dari kalimat istighfar. Siapa membaca kalimat ini pagi hari, kata Nabi, dengan penuh keyakinan akan kebaikan kalimat ini, malam harinya meninggal dunia, Allah Ta'ala golongkan ia min ahlil jannah, calon penghuni surga. Siapa baca di malam hari, sore hari, kata Nabi, penuh keyakinan akan kebaikan kemuliaan ucapan ini, besok paginya meninggal dunia, Allah Ta'ala golongkan hamba ini min ahlil jannah, calon penghuni surga. Berarti peluang masuk surga besar apa kecil? Ustaz mau tanya, Bun, tegas nih, Bun. Bun, peluang orang masuk surga besar apa kecil? Besar apa kecil? Nah, baca siri istighfar aja udah dijamin masuk surga sama Rasulullah SAW, Bun. Yang jamin bukan ustadz, Ibu. Yang jamin bukan ulama, bukan kiai, bukan asatis. Yang ngejaminnya langsung Rasul. Siapa membaca siri istighfar pagi hari, yakin dia akan kebaikan kalimat ini, malam hari meninggal dunia, dia akan dijamin min ahlil jannah. Siapa baca sore hari, malam hari dengan penuh keyakinan kalimat ini, besok pagi meninggal dunia, pagi hari meninggal dunia, dijamin kata Rasul, orang ini min ahlil jannah. Makanya Bunda Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Bunda, lebih sering memotivasi orang tuh masuk surga. Paham, Bu? Jangan sedikit-sedikit ngancam dengan api neraka, Bu. Ya, tapi dengan surga orang itu diberikan motivasi, Ibu. Makanya namanya sayyidul istighfar. Betul, Bu? Di situ kata Imam Al-Qayyim Al-Jauzi, Bunda, ada dua pengakuan dalam siri istighfar. Kenapa siri istighfar ini menjadi utama, Bun? Pertama, karena dimulai dari kalimat tauhid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau sebagai Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Ini tauhid ini. Kemudian kenapa siri istighfar menjadi utama, Bun? Karena ada pengakuan di dalamnya, Bun. Kita mengakui abu ulaka bi ni'matika alayya. Engkau berikan nikmat yang banyak kepada kami, ya Allah. Wa abu bi zambi, tapi kami ngakui banyak dosa yang kami perbuat, ya Allah. Banyak kelalaian kami, ya Allah. Kau kasih nikmat banyak tetapi kami masih lalai, ya Allah. Zikir kami masih sedikit, salat kami masih sedikit, baca Quran kami masih sedikit, ya. Ibadah kami masih sedikit. Maka orang, Bunda, kalau ditanya apakah udah siap menuju al-maut, rata-rata orang katakan belum siap. Kenapa belum siap? Karena bekalnya masih sedikit. Wa abu ubi zambi, ya Allah, sebagai manusia banyak dosa kami, banyak kehilapan kami. Faghfirli, tapi ampunilah, ya Allah. Engkau kasih nikmat yang banyak, Engkau kasih rezeki yang banyak, Engkau kasih sehat yang luar biasa, tapi walaupun kami masih ada kelalaian, ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Bun, ini kalimat paling disukai oleh Allah. Makanya sayyidul istighfar ini paling terbaik, Bunda. Bun, manusia itu harus banyak sering ngaku, Bu. Ya, jangan, mohon maaf Ibunda, walaupun Ibunda sudah tahajudnya banyak, puasa sunnahnya banyak, jangan merasa udah amalnya banyak, jangan. Tapi rasakan amal itu sedikit, ya Allah, kami masih punya bekal dikit, ya Allah. Supaya kenapa, Bunda? Supaya termotivasi terus berbuat kebaikan. Ya, tapi kalau Ibunda udah merasa tahajudnya banyak, puasa sunnahnya banyak, ya, apalagi sudah sholat di Masjidil Haram, ya, sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat, ya Allah, sampai Indonesia nggak mau sholat lagi, Bu. Ya, Bu, ya, karena udah tercover di Masjidil Haram, Bun. Ya, Bu, ya. Ustaz selalu ingetin jamaah kalau ngembimbing itu, Bunda, sholat di Masjidil Haram betul 100.000 kebaikan dibandingkan dengan sholat, tapi bukan berarti sampai pulang ke Indonesia nggak mau sholat, Bun. Karena kenapa? Udah tercover di sana katanya, Bun. Satu kali sholat 100.000 kali. Ibunda tahu nggak 100.000 kali sholat itu berapa tahun? 63 tahun kurang lebih, Bun. Bukan berarti tapi begitu sampai di Indonesia besok udah nggak mau sholat, udah khotam, jangan. Tetap kita mau berbuat baik, tetap beramal saleh. Karena kenapa?
ibadah itu kapan akhirnya bun? Sampai kematian menjemput kita semua. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Engkau beribadah kepada Tuhanmu, kepada Allah, sampai kematian menjemput kita semua. Maka bunda sekali lagi banyak-banyak merasa kurang ilmunya, kurang amalnya, ya, kurang kebaikannya. Supaya apa bun? Supaya kita ingin menambah. Tapi kalau udah merasa udah paling banyak amalnya, paling banyak kebaikannya, orang cenderung itu akan mengabaikan bun. Itu tadi bunda, abu ulaka binikmatika alayya wa abu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Baik ibunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mungkin itu tausiah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini agar dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab ya 10-15 menit. Kalau ada yang mau bertanya kami beri kesempatan ya. Silakan MC boleh dipandu kalau ada ibunda mau bertanya. Mungkin 1 atau 2 penanya silakan. Sebelah sini bun, sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas Baik. kesempatan bertanya. Baik. Saya mau bertanya tentang taat dan patuh dan nurut sama suami ya Pak. Masya Allah. Insya Allah ibu-ibu dah masuk orang-orang yang taat kepada suami. Masya Allah. Baik. Gini, saya juga pernah mendengar suami yang seperti apa yang kita harus patuhi. Kadang-kadang suami itu nggak semuanya taat, nggak semuanya soleh. Nah, mohon penjelasan Pak Ustadz. Kalau suaminya kurang soleh, jadi sering terjadi hal-hal yang tidak cocok itu ya. Itu Bagaimana solusinya? Ya, maksudnya apakah kita berdosa kalau kita membantah atau ya melawatlah sama suami karena ya kadang-kadang tidak sesuai dengan Harapan. Baik. harapan dan ajaran Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Bun, Ustadz mau tanya dulu, kesolehan itu standarnya apa kira-kira menurut ibu-ibu? Sebelum Ustadz jawab ya bunda ya. Coba Ustadz tanya satu-satu dulu ya. Bun, standar soleh menurut ibu apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bun, menurut ibu suami yang soleh itu standarnya apa? Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian bun, memperlakukan istri dengan baik. Baik ibunda, standar soleh sama bun. Bertanggung jawab, tidak mengabaikan tanggung jawabnya bun. Yang soleh menurut ibunda itu suami seperti apa? Sesuai syariat Islam, artinya dia menjalankan ibadah ya. Baik bun. Bun, apa? Menjalankan ibadah kepada Allah bun. Kenapa bun? Mengajarkan anak dan istrinya kebaikan bun. Menjalankan perintah Allah Ta'ala. Ibunda, ada standar soleh kalau menurut ibunda? Menjauhi larangan, berarti perbuatan yang jelas maksiat, dosa besar ditinggalkan. Bunda, standar soleh kalau menurut bunda gimana? Keluarga, memberikan kebahagiaan kepada baik bahagia secara materi ataupun non materi tentunya juga ya. Baik ibunda, soleh menurut ibunda gimana? Ibadahnya bagus, menghormati istri, memuliakan istrinya. Baik bun, sama bun, menjadi imam yang baik ya, bisa menjadi teladan yang baik. Bun, jawabannya hampir sama nih bun. Berarti imam yang saleh, suami yang saleh itu pertama adalah tadi yang menjalankan perintah Allah minimal 5 waktu. Kalau beliau belum sholat tahajud, jangan dituntut dulu ya. Karena kenapa? Mungkin imannya beda-beda. Kalau ibu-ibu kan imannya Masya Allah tuh. Oh, ibu-ibu itu imannya begini deh bun. Suami kita mungkin imannya baru segini nih, tapi dia mau sholat 5 waktu aja. Alhamdulillah ya. Jadi kalau bisa ekspektasi kita yang harus terukur juga ibunda ya. Yang kedua,
Suami yang soleh adalah tadi kalau Ustadz simpulkan yang bertanggung jawab, artinya dia memberikan nafkah kepada kita lahir dan batin, insya Allah dia orang soleh. Kemudian apalagi dia tidak menyakiti kita secara fisik, ya, dia tidak melakukan kekerasan, itulah suami yang soleh. Nah, memang kalau di zaman Nabi tidak ada dulu pertanyaan, kalau dia suaminya tidak soleh gimana? Karena kalau sahabat itu orang soleh semua pun. Ya Bu ya. Wajar kalau Rasul mengatakan taat sama suami. Nah di zaman kita kan sekarang ini kan ibunda berbeda, ya. Maka minimal tapi ibunda, Ustadz ingin tekankan begini. Asal dia seorang muslim, dia suami kita yang harus kita taati. Karena kalau kita nanti mau mencari yang solehnya seperti begini, nanti kita tidak ada yang mau taat sama suami. Ustadz khawatir ibu nanti ngelawan semua sama suami nanti Bu. Jangan. Ya bunda ya, selama suami kita syahadat, ya dia jalankan ibadah. Ada kekurangan Ustadz? Ada mungkin kekurangannya. Mungkin ada di sini kekurangannya. Kitalah yang sebagai istri yang apa Bun? Yang menutupinya, yang melengkapinya, ya. Jadi statement yang tadi itu mungkin perlu Ustadz luruskan ya. Karena di zaman Nabi nggak ada yang nanya kayak gitu Bu. Ya. Kalau suami seperti apa yang harus, nggak ada dulu orang yang bertanya gitu Bun. Ya. Ini kayaknya baru di ibu-ibu pengajian aja nih yang nanya nih Bun. Suami seperti apa ya Ustadz yang kita harus taat? Ya. Karena zaman now ibu-ibu, zaman Nabi yang penting orang taat ya mas suami. Bahkan Muhammad ibunda cukup beliau seorang muslim, itulah suami kita yang kita wajib taati bunda. Kekurangannya gimana Ustadz? Ya kita tutupin. Ya. Masih mending kita dibandingkan Asia Bu. Bu. Bun. 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 Masih mending ibu-ibu daripada Asia. Asia itu suaminya udah zalim, udah kafir kepada Allah. Kan suaminya Fir'aun, tapi dia masih patuh, dia berkhidmat apa yang dia bisa lakukan. Memang dia tidak ikutin kalau itu keingkaran kepada Allah, tapi melayani dia lakukan, dia berkhidmat dia lakukan. Bahkan tidak pernah mengangkat suara kepada, padahal suaminya kafir. Makanya kenapa disebut oleh Rasul 4 wanita penghuni surga terbaik. Siapa dia? Pertama adalah Khadijah, yang kedua Fatimah putri baginda Rasul, yang ketiga adalah Asia. Asia itu istri Fir'aun. Kemudian yang keempat tadi siapa? Yaitu Maryam. Suami kita bukan Fir'aun. Suami kita mukmin, muslim. Kita wajib taat, kita patuhi. Selama yang diperintahkan baik, gak melanggar syariat, jalankan. Tapi kalau sudah melanggar syariat ya kita gak boleh taat. Tapi cukup kita menghormati suami kita karena dia seorang muslim. Pahami bunda? Karena nanti mohon maaf, ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan baru-baru sering muncul, saya perhatikan di media sosial. Suaminya seperti apa yang harus ditaati? Ini saya nggak tahu datangnya dari mana pertanyaan ini. Khawatir ini terlalu ideal keinginannya ibunda. Saya khawatirnya nanti dalam menjalankan rumah tangga jadi nggak apa namanya nggak kafah gitu ibu-ibu. Ya, bahkan mohon maaf. Bisa jadi suami jadi peluang dakwah kita ibu-ibu. Betul Bu? Bun? Bun kok pada bengong Bun? Nih Ustaz tanya nih. Bun, kita bisa dapat peluang dakwah nggak dari suami kita? Bisa nggak dapat pahala dari suami kita? Bisa Tat. Contoh, suami belum bisa baca Quran, kita ajarin baca Quran, jadi peluang pahala buat kita. Suami kita mungkin belum sholat 5 waktu, kita ingetin sholat 5 waktu, ya. Kita dapat pahala karena kita ngingetin. Jadi dilihatnya yang ininya aja jadinya bunda, yang positifnya ya. Apa ya saya bisa perbuat untuk suami saya? Jangan ditanyain lagi tadi ya bunda, suami yang seperti apa yang harus ditaati? Karena pengajian ibu-ibu yang muda-muda sekarang saya perhatikan itu yang sering ngalami yang gitu bunda. Ya mohon maaf secara lahiriah fisiknya kita lihat apa pakaiannya luar biasa. Selalu bertanya tentang itu, suami yang mana yang kita harus taati. Khawatir nanti bunda kalau ini kita berikan jawaban yang salah, nanti tidak ada wanita yang menghormat sama suaminya. Padahal kata Rasul, kalau aku boleh izinkan seorang wanita sujud kepada yang lainnya, aku perintahkan setiap wanita sujud kepada suaminya. Hormati, muliakan. Tentu sesuai kemampuan yang kita miliki. Paham bun? Ya bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Biar objektif kita. Ya. Baik.
Satu lagi mungkin Bunda di belakang tadi ada yang angkat tangan. Bun tadi di belakang mau bertanya, Bun, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang warisan, Pak. Iya, Bu, silakan, Bu. Kebetulan dulu ibu saya sudah meninggal sekarang. Waktu dia bicara itu waktu saat dia belum meninggal. Ini ibu saya salah atau enggak, tapi dia meyakinkan banget. Jadi anaknya 3 laki 3 perempuan. Jadi yang ngurusin ibu ini semua anak perempuannya, semua dari keuangan, dari apapun. Terus setelah dia sudah Nggak ada? bukan sebelum dia meninggal dia bilang, pokoknya harta saya harus dibagi sama dengan anak laki atau perempuan. Iya. Karena saya tahunya anak perempuan yang ngurusin saya. Iya. Nah, terus kita sebagai anak Seperti apa? Anak saya kita sama kakak yang laki-laki adik-adik. Bagaimana ini? Kita juga nggak mau gitu dalam Islam. Tapi ibu itu kekeh. Tidak, saya nggak mau kalau anak saya laki-laki yang lebih banyak. Baik. Sudah akhirnya sekarang sudah mulai kita ada yang ini ya dia bilang ikhlas. Anak laki-laki ini ikhlas. Nah, terus gimana ini? Terus dia bilang, enggak apa-apa, kita ikutin aturan ibu bilang begitu, ya sudah, emang ini hak dia mengatur kita. Nah itu bagaimana Pak? Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Ustadz, boleh nggak kita membagi harta model tadi? Kata para ulama, boleh. Syaratnya ridha seluruh ahli warisnya. Jadi yang dilakukan oleh ibu tadi betul tuh. Kalau memang anak-anaknya ridha, berkenan, nggak ada masalah. Tapi bila satu dari anaknya nggak ridha misalnya, maka tidak boleh diberlakukan warisan dibagi seperti tadi. Harus 2 laki-laki 1 bagian anak perempuan. Tapi bila ahli warisnya saudara-saudara pada ridha, apalagi yang dia tahu nih yang perempuan sudah pada ngurusin ibu, dia ada capek ngurus ibu, udah keluar biaya seterusnya, lalu semuanya pada ridha, maka kata para ulama boleh dengan syarat keridhaan seluruh ahli warisnya, ya. Baik, wallahu alam bissawab. Bagi Bunda, mungkin itu kajian yang Ustadz bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga semua sehat, barokah, panjang umur, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan insyaallah dalam kondisi sehat walafiat, ya. Ustadz doakan ibu-ibu Majelis Talim Al-Ikhlas mudah-mudahan dimudahkan sampai ke Baitullah, berhaji ataupun berumrah insyaallah, ya. Baik, mari kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, makasih Bunda ya, barakallah. Iya, siap-siap Ustaz, nanti luangkan waktu lagi Bun. Bun Ustaz dulunya ada kajian zuhur soalnya. Waalaikumsalam. Iya, sehat Bunda. Dengan siapa Bun? Bukan murid Pak Ustadz. Di mana Bunda? Kan yang di Jalan Melati 7. Pak Ustadz kan pernah bermasalah. Ya Allah, dengan ibu siapa Bunda? Dikirim nanti Bunda nomornya ke Ustadz ya. Masih simpan nomor Ustadz nggak? Ada WA-nya Pak Ustadz. Ah ya, di WA ya Bun ya. Nih. Tes gitu tulis Ustadz. Bentar. Ah iya. Iya, mudah-mudahan barokah. Ustaz Suyai ada. Ini kan Pak Ustadz nih. Iya Allah, betul-betul Pak Ustadz Bun. ya? Pak Ustadz. Iya betul. Dites Bunda, tes biar Ustaz simpen. Oh, iya. Tes 1 di WA ya. Iya. Sehat-sehat ya. Sehat Anda. Makasih Bunda ya. Bunda, Ustaz pamit dulu.